Izin Pak, untuk ukuran logo itu berapa ya Pak ya? Ukuran logo enaknya ambil dari sini aja, Bu. Ini saya coba share ya di chat. Sebab kalau yang jurnal thumbnail saya sudah berhasil Pak. Hanya untuk tampilan logonya itu saya belum tahu ukurannya. Ukurannya saya share di chat itu, Bu. Siap Pak. Pak izin, ini Tapi pada dasarnya nggak ada yang baku sih, Bu. Jadi bisa fleksibel ya. oh demikian. Izin Pak, saya boleh menyela nggak Pak mengajukan pertanyaan Pak? Iya silakan, Bu. Izin Pak, ini tadi karena sempat membahas tentang ISSN sama printed ISSN. Kalau untuk jurnal kami Pak, BJL Pak, karena saya meneruskan ya Pak ya. Yang Yap. sebelumnya pengelolanya bukan saya. Nah, kalau yang saat ini ada itu baru ISSN yang elektronik Pak. Untuk yang printednya belum ada. Itu wajib haruskah kita gitu Pak, pengelola untuk mengajukan printed ISSN? Nggak perlu, Bu. Oh gitu Pak ya. Iya, kalau untuk Arjuna skalanya nggak perlu sih, Bu. Kalau Oh, Ibu nanti mau mengajukan DOAJ itu bisa dijadikan satu bahan wife juga ya, yang nantinya tidak mengharuskan gitu, sifatnya opsional. oh baik, berarti tetap bisa dilanjutkan tanpa harus mendaftarkan printed ISSN-nya ya Pak? Iya, Gitu ya. bisa Ibu. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya, yang jelas kalau printed kan biasanya ya, yang pertama sudah dijalankan dulu tuh sama para pengelola jurnal. Jadi biasanya mereka fokus di printednya dulu. Kalau printednya dia ada, nah baru dia jalankan elektronik ya. Tapi kalau ibu kan kasusnya sebaliknya. Nah itu opsional. Jadi biasanya emang kondisi sekarang juga sudah sangat berkurang ya kebutuhan terkait ISSN cetak. Oke, baik Pak. Tapi misalnya izin Pak Duduk ya bertanya, kalau ada misalnya salah satu penulis artikel yang kemudian publish di jurnal kami, kemudian meminta versi printednya seperti itu, nah bagaimana tuh Pak? Apakah tetap bisa kami layani misalnya gitu Pak, tanpa adanya Ya ISSN itu? bisa aja Bu, bisa aja Bu. Oke, baik Pak. Ya, Siap, terima kasih Pak. ya. Nah yang satu lagi kalau memang sifatnya itu buat eh, kan ada penyerapan dari segi anggaran tuh Bu, yang untuk cetak ya. Benar Kan Pak, ada benar. SBM-nya tuh ya buat mencetak jurnal. Ya, tapi sampai saat ini kan kami masih belum berbayar, Pak. Karena Iya, memang belum enggak pernah maksud ada saya permintaan penyerap tersebut. SBM Bu. Jadi kalau misalnya jurnalnya itu cetak, Nggih. itu nanti bisa di copy ya atau bisa diperbanyak. Oh, Nah, itu baik. ada SBM-nya. Nah, biasanya masalah-masalah untuk kebutuhan ISSN cetak itu untuk mengakomodir program tersebut, Ibu. Oh, kalau Tapi kalau untuk misalnya di Ibu nggak ada, ya nggak usah. oke, Atau baik. kalau misalnya Ibu mau mencoba, oh ini ada anggarannya, ya udah saya buatkan juga ISSN cetaknya. Nah, itu lebih fleksibel sebenarnya, tidak begitu rumit dari sisi pengajuan. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Mm-mm. Siap, Jadi terima nanti dari kasih. situ kan ketika Mhm. Ibu sudah print, sudah Ya, ada keterangan ISSN-nya ada dua, yang cetak baik. satu, yang online satu. Oh, ya, baik. Siap, Pak, siap. Terima kasih, Pak Dudu. Siap, siap. Oke, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Jadi yang ini sudah ya, bagaimana cover image, kemudian tampilan. Nah, ini mungkin nanti bisa kita coba nih. Kira-kira kesepakatannya akan seperti apa? Seperti yang saya sampaikan sama Pak Dwi, kalau berkaitan sama tampilan itu relatif subjektif ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu mungkin ada yang bagus, menurut saya ada yang kurang, atau saya mau carinya yang lebih smooth ya, tidak begitu banyak action atau tidak begitu banyak image nanti yang ditampilkan, tapi Bapak Ibu mau ada multimedianya, mau ada yang muter-muter segala macam. Nah, itu nanti bisa disepakati saja. Kemudian file header yang bisa jadi kami tiru. Nah, mungkin yang kemarin tuh yang dari Latansa ya.
Ini sudah ada gambaran tuh dari yang Saintek ya. Nah, yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, ini udah bisa dijadikan gambaran nih. Walaupun mungkin terlalu kecil, tapi ini diameternya saja ya. Nanti kan bisa disesuaikan sama Bapak Ibu. Apakah mau diperbesar? Yang penting besar kanan kirinya itu sudah relatif sama. Jadi tinggal dioptimalkan dari tingginya saja mungkin ya. Ini Nah, ini ada menurut saya sih nanti bisa disesuaikan. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari list yang sudah disampaikan? Kalau tidak kita lanjut saja ke materi utamanya. Di dalam ini kayaknya ini perlu ditambah nih ya. Server respond with no. Kayaknya putus ini tadi ini. Jadinya seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan dari materi utama ya Bapak Ibu ya berkaitan sama plugin-plugin. Jadi yang pertama kita akan bahas dari apa yang tersedia di dalam plugin ini Bapak Ibu. Nah, di plugin ini merupakan bisa dibilang tools yang nantinya banyak dimanfaatkan kalau Bapak Ibu sudah mulai migrasi dengan menggunakan OJS 3 ya. Nah, di dalam posisi saat ini suara saya terdengar dengan baik, Bapak? Agak ngedet-ngedet ini ya? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya Bu Rima ya? Oke. Jelas, Pak. Baik. Saya lanjutkan. Jadi di plugin ini nanti Bapak Ibu bisa menjalankan beberapa perangkat untuk Bapak Ibu bisa mengoptimalisasi dari sisi OJS 3. Nah, misalnya ya, ini kan yang paling sederhana. Ada contoh yang sudah ada artikelnya belum Pak Dwi? Gimana Pak? Ada contoh yang sudah memiliki artikel mungkin? Belum ada nih Pak, kayaknya Pak teman-teman. Satu pun nih belum ada ya? Ya, belum ada berproses karena kemungkinan besar Pak teman-teman ini akan mulai berproses di terbitan pertama tahun depan. Oh, Karena kalau di UBT Pak rata-rata dua terbitan kan Pak, dua terbitan di April sama Oktober. baik. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini misalnya nih ada keterangan, nih ada Plum X. Kemudian ini ada author biografi. Nah, kemudian ada reference. D-nya ini aja, Pak. Sudah, ya, Bapak Ibu. Ada yang bocor sepertinya. Nah, kemudian ini berkaitan sama license. Nah, ini contoh-contoh yang nantinya bisa kita jadikan kemudahan dalam proses citasi ya. Nah, upayakan kondisi saat ini, Bapak Ibu ketika menerima daftar referensi dari setiap artikel yang Bapak Ibu terima ya, buat di peer review, upayakan ada doi-nya Bapak Ibu, seperti halnya ini. Jadi misalnya ini ya, establish of new complete. Nah, ini kalau kita klik, doi-nya sama nih. Mana? Beda. Establish a new complete. Walk Rajang. Berbeda ini. Nah, mungkin coba saya cari dulu. Salah satu contoh lah. Ini miss ya. Hematological. Nah, ini ya. Hematological reference interval. Apa ini? Nah, ini ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi dia mendapatkan dari PLOS ONE misalnya. Nah, kemudian
doi-nya di sini Bapak Ibu bisa menambahkan. Tapi memang agak-agak effort ya, karena tidak menggunakan satu eh, plugin khusus gitu. Tapi harus menambahkan beberapa kode. Tapi sangat mudah nanti ya untuk dilakukannya sebenarnya. Cuma memang kembali lagi ke Bapak Ibu sih nantinya, apakah memang ini menurut Bapak Ibu menjadi strategi tersendiri. Karena kalau kondisi saat ini saran saya sih memang sudah mulai ya diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jadinya sangat informatif kalau sudah sampai sejauh ini gitu. Nah, kalau saran saya dengan bentuk simulasi supaya bisa efektif, mungkin bisa dibantu Pak Dwi di Borneo Saintek 1 ya saja. Artikel yang nantinya bisa dipublish. Sehingga ada gambaran untuk bisa menghasilkan beberapa fitur-fitur yang ada di dalam bagian artikel ya. Seperti halnya di JPM ini. Mungkin nanti bisa dibantu ya Pak. Nah, berikutnya saran saya juga bisa kita fokuskan dari sisi settingan-settingan terkait doi misalnya. Ini kan nanti jadi satu bahan juga ya buat Bapak Ibu bisa melakukan proses setup. Nah, yang jelas semuanya ada di sini nih Bapak Ibu ya, yang berkaitan sama proses-proses aktivasi. Nah, kemudian nanti bisa kita sesuaikan kembali. Mau di bagian mana, nanti kita bisa optimalkannya. Nah, kalau di interface menurut saya sih sudah mencukupi ya. Nah, tinggal kita kuatkan dari bagian-bagian yang nantinya bisa kita lihat berpotensi buat meningkatkan aksesibilitas dari jurnal Bapak Ibu. Salah satu yang bisa kita sangat kedepankan adalah laman dari artikel. Nah, ini saya harapkan Bapak Ibu seperti ini nih. Karena banyak jurnal-jurnal Scopus yang sudah mengarah seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti bisa kita pastikan ya. Nah, kemudian saya coba mau melakukan penambahan terlebih dahulu dari bahasan yang tadi ya di rekapitulasi pertanyaan berkaitan sama pengisian fitur utama seperti dimension dan juga state counter ya. Kalau misalnya yang dimension terlebih dahulu. Jadi kalau dimension di bagian Borneo Saintek ini kan ada satu list ya, indexing nih. Ya, nah, kemarin kan sudah diterangkan tuh bagaimana cara menampilkan rumah seperti ini, bagaimana cara menambahkannya, nah, misalnya kayak gini. Nah, ini masih kosongan ya. History ada nggak ya? Nah, kemudian kita fokus saja sama static page yang nanti mau kita jalankan. Contohnya nih kalau yang di Saintek, focus and scope ya. Nah, contohnya kan seperti ini. Jadi nanti di bagian indeks ini kita nambahkan satu lagi Pak. Indeks, PT itu namanya indeks. Kemudian title-nya disesuaikan saja dengan ini, directory indexing and listing. Nah, kemudian dari sini baru kita tambahkan. Kalau saya kecenderungannya biasanya langsung saja ya, dibuat list, dibuat daftarnya. Nah, misalnya di sini, dimension. Nah, ini kalau sudah, kita tinggal melihat dari apa yang ada di OJS 2. Karena belum ada data kan yang dimasukkan di OJS 3 ya. Nah, coba kita lihat. Kalau di sini Borneo berarti, Borneo aja ya berarti ya. Berarti jurnal.borneo ya. Jurnal UBT Pak, kalau yang baru Pak. Oh ini yang lama Pak. Enggak, ini yang OJS 2. Oke. Yang OJS 2 maksud saya Pak. Kan saya harus melihat artikel yang sudah publish ya. Ya Pak. Nah, ini udah ada dimensionnya ya kan. Nah, ini kalau sudah ada dimensionnya, kita klik saja. Tinggal kita, nah ini
jeleknya kan sekarang harus login dulu ya, tapi hanya login saja sih. Kalau sudah login, aksesnya bisa didapatkan. Nah, ini udah ada sendiri nih. Jadi total 57. Nah, dari sini kita bisa copy, kemudian kita bisa tambahkan di sini, Bapak. Ini bisa kita drag, URL-nya bisa kita masukkan, kemudian title-nya juga bisa kita masukkan dan jadikan new Windows. Nah, kalau sudah bisa kita save. Nanti kita refresh dulu. Dan di sini bisa kita klik. Oh, salah nih. Indexed. Coba lihat dulu. Indexed kan ya? Ini UBT. UBT. Oh, ntar dulu ya. Ini ada kesalahan. Oh, salahannya ada di sini, ada di plugin-nya, cara nulisnya. Berarti kita ke custom block. Nah, di menu, kita ganti nih, Pak. Disesuaikan sama, nih kalau mau kita lihat yang ini ya, di source code. Jadi lebih mudah nih Bapak Ibu. Yang udah clear kan yang ini, Borneo Saintek ya. Nah, di sini nih indeks Borneo Saintek. Ini sebenarnya sama ya, tapi kok masih salah ya? Borneo underscore Saintek indexed. Kemudian, loh, kok hilang lagi? Sebentar. Tadi udah benar ya? Kok hilang lagi? Nah, ini coba lihat dulu. Focus and scope. Indeks. Nah, ini mungkin kita copy dulu saja. Masukin ke custom block. Ke menu. Kemudian di sini di indeks. Coba ya. Coba dulu. Nah, save lagi. Kemudian ini jalan atau tidak? Ah, jalan ya. Ini jalan Bapak Ibu. Jadi langsung saja ke satu link ya. Saya ulangi, nah, jalan. Kemudian ini nanti dimensionnya dia akan nge-direct ke bagian app dimensionnya. Tapi catatannya harus login terlebih dahulu. Nah, tinggal yang ini, Bapak Ibu tinggal update di menu, edit, kemudian di kode ini ya, kode tag. Kemudian ini fokus dan scope-nya bisa kita ambil, dan kita copy paste, kita save. Nah, kemudian nanti kita coba, nah, dia jalan. Silakan bisa dicoba Bapak Ibu. Itu untuk yang di dimension. Nanti tinggal Bapak Ibu melihat dari sisi dimensionnya ya. Untuk mencari profil di dimension, ada kesulitan Bapak Ibu? Izin Pak Dudu, saya lagi Ya, yang bertanya. silakan Bu. Izin Pak, karena ya ini kan saya masih baru Pak sebagai Gak pengelola. apa-apa Bu, santai aja. Kemudian dimension itu kami belum punya Pak. Oh iya, Nah, bagaimana Pak cara membuatnya Pak? Izin Pak. oh baik-baik. Jadi yang harus Ibu pastikan dari sisi ini ya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, Bu Rima. Ini kalau kita lihat diklik. Di sini itu harus ada doi, Bu. Jadi pastikan jurnal Ibu sudah ada doi-nya. Alhamdulillah Pak, kalau yang itu teman-teman dari LP2M juga sudah memfasilitasi Pak. Izin Pak.
Ya, baik. Jadi kalau sudah sejauh ini, nanti Ibu bisa pastikan lagi. Tadi jurnalnya apa namanya, Ibu? Kami Borneo Journal of English Language Education, Pak. BJL. Oh, BJL. Jurnal BJL mana ya? Gulir ke bawah lagi, Pak. Kami di bagian bawah. Nah, itu, Pak. Ini ya, Bu? Iya, Pak. Ini ya? Yang ini, Ini ya? Pak. Yang bawahnya. Iya, Ya, BJL. ini yang saya klik. Oh, berarti ngelihatnya di sini dulu, Bu, biar enak nih. Di mana tadi? Di Nah, ini OJS ya. 2-nya dulu, Pak. Iya, betul. Ini ya. Ini udah ada doi-nya nih. Analisis, bla bla bla. Coba jalan nggak? Masih error ya? Karena yang baru itu, Pak. Yang 2023 izin, Pak. Mungkin bisa dicoba, Pak. Di arsip ya. Oke. Ini fostering. Nah, ini ya. Ini kan udah nih, Bu. Kalau mau sederhananya, bisa kita gunakan cara pancingnya ada di artikel. Di sini kita balik dulu ke home dari dimension. Kemudian kita cari artikelnya. Nah, ini kan udah ada ya. Kalau sudah ada, kita klik, Bu. Nah, berikutnya kita klik ini, Borneo Journal of English Language Education. Nah, kalau sudah, ini kita hapus. Nah, dia muncullah ini ya. Nah, ini saya share di chat, kemudian nanti Ibu bisa add dengan menggunakan tadi ya. Oh, mengikuti langkah yang sebelumnya sudah Bapak Ya, contohkan ya, Pak ya? gitu aja, Bu. Ya, Oke, siap. Terima kasih, jadi Pak. tinggal static page, kemudian dibuat rumahnya ya di custom block. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Pak Dudu. Terima kasih. Ya. Nah, ini kayak gini. Ini sih yang paling sederhana ya. Kita bisa combine lagi sebenarnya. Mau misalnya dibuat di bawah sini ada apa namanya logo-logo, tapi kalau saya biasanya nggak terlalu rame ya. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu nanti. Itu untuk dimension, kemudian state counter. Nah, ini yang agak repot nih. Karena di state counter di jurnal Bapak Ibu yang sebelumnya kan masih jalan nih ya. Nah, mau nggak mau sepertinya set counternya baru Pak Dwi. Karena pakai domain baru. Oh, ya, Pak. Jadi nanti efeknya ya tidak berlanjut ya. Berarti Dari mau yang dari ada di awal OJS kembali ya, Pak 2. ya? Iya gitu Pak Dwi. Kok gini? Jurnal, benar kan ya? Borneo ya? Oh ini udah on. Nah misalnya ya, Biring nih Pak. Biring ini, view my state, nah, dia bisa dilihat di sini di page ya. Di page. Nah, semuanya itu ke sini Pak. Bisa dipahami Pak. Nah jadi kalau Iya. mau lihat, ini session buat yang ini ya, kunjungan unik nih. Untuk kebutuhan akreditasi. Nah kalau kita memang nanti mau merubah ke versi yang UBT, nah berarti memang mau nggak mau bikin project baru. Project baru caranya untuk mengembednya berbeda ya Pak. Untuk mengembednya berbeda dengan OJS 2.
Nah, sekarang Bapak Ibu buat lagi akun di State Counter, tapi saran saya masih pakai akun yang sama. Misalnya ya, ini saya di JKMI. Nah, ini dari UI ya. Nah, saya nambah lagi mau nggak mau nih, add new project. Seperti itu Pak Dwi. Itu Just berlaku yang untuk basic. jurnal ya Pak ya? Iya, karena URL-nya berbeda Pak. Iya. Gitu. Berarti ini teman-teman pengelola jurnal masing-masing harus buat set Harus. ya Pak? Harus pakai dengan menggunakan domain baru soalnya. Ini Ya. yang agak berpengaruh nanti ya dari segi pengajuan akreditasi biasanya. Berarti Karena kami yang harus dilihat buat yang yang baru ya, existing Pak? Pak. Gimana Pak? Karena yang dilihat yang existing. Oh ya, baik Pak. Jadi mau nggak mau ya begitulah dari konsekuensi konsep dua ini ya, yang Ya, admin pertama tidak bisa melanjutkan gitu. Mau nggak mau ditambah nih Pak. ya. Makanya kemarin Pak kami sepakat Pak teman-teman untuk yang mau mengarah ke akreditasi biar di OJS 2 dulu gitu, Pak. Jadi teman-teman yang sudah Ya, akreditasi sudah keluar SK-nya ya bisa pindah tahun depan mulai terbitan baru di OJS 3 gitu Pak. ya. Oke, Maaf Pak, jadi ini mohon kalau izin mau sekarang dieksekusi ini lebih baik sebenarnya Pak. Jadi lebih siap. izin Pak, Yap, suara saya putus-putus ya, jaringan saya jelek. iya Pak, betul Pak. Iya, Silakan, Pak. kemarin saya coba buat project seperti ini Pak, tapi di state counternya itu apa ya? Ada Nah, pesan ada error gitu settingannya Pak. Pak. Apa pesan errornya? Ada settingannya Pak. Jadi tidak serta-merta, nih saya kasih codingnya Pak. Jadi cara codingnya berbeda Pak. Jadi nanti Mau di codingnya kita yang bisa ngupload. beda Pak ya? Ya, buat mengembednya beda Pak. Jadi nggak, kan misalnya kayak gini ya. Oh, Kalau kita mau menambahkan baru, ini kan di sini ya. Nah, kemudian kan ada reinstall code nih ya. Nah, dari reinstall code ini kan nanti dia akan menghasilkan kode ya, yang nantinya bisa kita embed ke dalam OJS. Nah, tapi tidak serta-merta kode yang ada dari state counter itu bisa kita copy paste, tak? Tapi harus ada penyesuaian terlebih dahulu, khusus di OJS 3. Nah, kodenya seperti ini, Pak. Sebenarnya lebih simpel. Cuma emang agak tricky, karena dia masuk ke dalam satu komponen page, P di sini ya. Nah, yang harus bisa kita pastikan, kan di bagian sini ya, ini misalnya view state. Nanti kita dapat keterangan nih, project-nya itu ID-nya berapa kan ya, untuk yang di OJS Bapak. Nah, kemudian nanti ditambahin nih Pak, ini keterangan P-nya, nah ini harus ditambahkan. Nah, diganti seperti ini, gitu Pak. Tapi ini sudah menjadi satu pattern, satu teks baku yang nantinya bisa digunakan di dalam OJS 3. Nah, ini contohnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai nih tambahin. Nanti tinggal menyesuaikan. Nah, kalau saran saya, nanti simulasi dari Bapak Ibu, kemudian nanti bisa saya arahkan. Nah, itu udah saya share di chat ya. Nah, silakan mungkin yang penting buat terlebih dahulu di bagian state counter-nya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Berarti kita buat di add project dulu ya, Pak ya? Iya, betul Bu Rima. Ibu bisa share screen, silakan Bu Rima. Nanti saya bantu. Bentar, Pak, karena ini juga agak ngelek-ngelek, Pak. Maaf ya, Pak, ya izin, Pak. Siap, siap.
izin mungkin bisa ditampilkan yang tadi masuk kemana ya Pak ya? Ibu bisa share screen dulu. Mohon dibantu buat bisa multiple share, Pak Dwi. Langsung aja. Bisa ya? Bisa langsung aja. Silakan Bu. Selanjutnya saya klik yang mana Pak? Izin Pak. Nah, Ibu ke state counter dulu. Yes. Nah, ini kan Ibu ke summary ya. Ini udah login, Ibu belum login nih, Bu. Bentar Pak, saya login dulu Pak. Ya, ini masih tampilan publik nih. Iya, iya. Bentar ya Pak. Siap. Keputus kayaknya Bu Rima. Enggak. Izin off cam ya Pak. Ini saya Iya, Bu. unstable banget Pak ini koneksinya. Sama Bu, ini saya juga. Terkadang mungkin suara saya kurang tersampaikan ya, Bapak Ibu. Tadi karena saya harus share screen, jadi apa mungkin kuota yang dibutuhkan agak lebih banyak Pak gitu. Izin Pak. Iya, iya Bu, baik. Izin Pak, mungkin nanti saya bisa kembali lagi menanyakan apabila sudah tersambung Pak. Masuk ke state counter saya Pak. Monggo Oh, Pak. ini sekarang Kalau belum? belum Pak, ini masih loading-loading nih Pak. Mungkin Oh, ada alah. teman-teman lain yang masih ada pertanyaan Pak, izin Pak. Siap. Atau kalau saran saya sih difokuskan nih, state counter soalnya sayang kalau Bapak Ibu agak nunda-nunda gitu ya dalam tanda kutip pastinya. Iya. Ataupun mungkin agak terlambat nanti untuk setting karena lumayan untuk nilai kunjungan unik ya di dalam akreditasi. Misalnya nanti pas pertemuan offline aja baru November ya Pak Dwi kemungkinan kan? Iya Pak. Iya dari situ ya agak lama. Mendingan dari sekarang nih supaya bisa setup. Pak Dudu izin Pak. Eh, Yap, Pak, kemarin tuh kan Pak untuk doi itu saya belum ajukan karena rencana kan nanti ya Pak ya kita mau ajukan prefix yap, baru aja nih untuk yap. UJS yang baru. Cuma ini apa saya dari hari Senin Pak sudah kontak yang apa admin RJI cuma belum belum direspon untuk apa untuk pengajuan prefix apa Oh, gitu. pengajuan prefix baru tuh kayak gimana Pak? Ke email yang ke nomor yang mana? Eh, Coba saya kasih namanya Mbak Leila ya. ini tulisannya cuma relawan Jurnal Indonesia sih Pak. Ya boleh Pak minta nomornya Pak. Itu udah saya share Pak. Namanya Mbak Leila. Oke baik baik Pak. Ya,
banyak teman-teman nih Pak, sepertinya jaringan di fakultas tuh lagi bermasalah gitu nah Pak. Sinyalnya Sudah juga suaranya ya. sudah tethering via ponsel masih tetap begini Pak Dwi tanpa Ya, duduk. Apa-apa Bu, pelan-pelan. Atau nanti saya buatkan aja versi asinkronusnya ya. boleh Pak. Iya ini setting. Oke, kalau Pak, saya sudah berhasil masuk ke start dan counternya state Pak. counter, silakan. Ini saya khawatir nih Ya, kalau saya bisa share screen, saya share screen lagi, ya, tahu-tahu saya hilang lagi nanti. add project aja Bu. Oke, bentar ya Pak. Ya, baik. Saya masuk summary ya Pak ya. Silakan. Masuk summary, kemudian saya pilih apa ya Pak? Bisa Bu? Bisa Pak ini Pak, tapi saya off cam ya Pak ya, biar Ya, biar. silakan. Nah itu bagaimana Pak? Sudah saya share Pak, izin. Nah, iya. Jadi kalau sudah seperti ini, Ibu ke admin dulu Bu. Admin user diklik itu. Ini, Ya. Kemudian add user, sorry, berarti bukan ini nih, bukan. Langsung aja tuh Bu, klik project Bu di bagian kiri. oke Pak sudah. Ya. Jadi kita tidak akan menghapus project yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, Kita itu pilih ditambah. add project ya Pak. Ya, add new project. Nah, pilih yang basic aja. Choose. Nah, Ibu URL-nya sekarang yang pakai yang UBT, Bu. Oke. Nah, Berarti Pak ambil yang dari yang BJLE itu, Bu. Terakhir di BJLE. Itu di browser Ibu. Nah, ini, ya. yang ini Di ya Pak. BJLE. Ya, di BJLE. Nggak usah pakai indeks sih sepertinya. Cukup Oh, sampai BJLE. di sini ya Pak. Ya, Project title-nya Pak. project title-nya terserah Ibu. Mau tulis BJLE atau BJLE New atau apa gitu. Oke Pak. Siap sudah Pak. Ya, kalau sudah, add project, Bu. Add project. Berarti nanti ada 2 state counter ya Pak ya. Satu untuk OJS Pasti, Bu. 2, satu untuk OJS 3-nya. Ya, pasti, Bu. Continue, Bu. Continue, oke. Ini yang saya copy ya Pak. Nah, ini yang agak tricky nih. Ibu bisa copy to clipboard-nya dulu, kemudian Ibu sisipkan di pakai editor teks bisa nggak, Bu? Kayak pakai Gimana notepad, tuh? Bu. Pakai notepad. Yang ini Pak, kayak sticky note gini, maksud Bapak? Yang notepad aja, notepad. Eh, Bentar Pak, saya cari dulu Kan Pak. ada notepad teks ya. Uh, Udah Pak?
Udah. Nah, kemudian ini Ibu masih share yang di state counter ya. Iya, Pak. Coba di stop dulu, terus Ibu nambahin, Bu. Di stop ini, stop share maksudnya, Pak? Ya, stop share yang di state counter, kemudian Ibu share ke yang notepad tadi. Saya ini, oh yang ini lain ya, Pak ya? Mm-mm. Ini masih di state counter. Oh. Maksudnya kembali ke sini lagi atau bagaimana, Pak? Ini Ibu copy paste, udah kan? Ya udah. Copy, ya Udah. kemudian Ibu stop dulu nih. Kan Heeh. di layar kan Ibu share-nya di state counter. Oh iya, notepadnya nggak kelihatan ya, Pak? Iya, Kita notepad-nya pindahkan kan ke nggak notepad sih. kelihatan. Ya, nanti Heeh. biar saya setting aja. Oh gitu, bentar Pak. Ya, itu di copy dulu, kemudian Ibu stop, kemudian share lagi Oke. yang menggunakan notepad. Ini maksudnya Pak Dudu? Nah, iya, Ibu bisa copy paste dari coding yang sudah saya share, Bu, di chat. Ini saya coba tambahkan ya, buat kebutuhan ke jurnal Ibu. Nah, ini kan udah Ibu tambahkan. Sebentar, Bu, saya coba buatkan. Saya notepad. Ibu tinggal copy paste aja nanti. Oke, ini. Oh, Ibu belum share lagi, Bu. Biar saya yang lihat, Bu. Oh, keputus kayaknya ya. Keputus kayak Pak Dwi ya. Putus lah Ibu Firima, Pak. Iya, belum jadi itu. Coba kita tunggu lagi. Ya, kalau nggak Bu Firima, eh, kode yang tadi yang udah ngambil di state counternya dia, di copy paste kasih ke saya coba Pak Dwi. Yang mana Pak? Pak? Belum ada Yang di. dari state counter, yang baru aja dibuat, project baru. Di mana ya Pak ya? Di chat kah Pak? Atau di mana Pak? Kayaknya belum di-share sama beliau. Belum ada nih Pak, belum ada di share. Iya, Ibu Firima. Kayaknya lagi proses ini Pak. belum nongol ya. Coba kita lanjut aja Pak. Iya, Jadi yang penting Bapak Ibu bisa menambah projectnya, kemudian nanti tinggal menyesuaikan dari codingan yang saya eh, sudah berikan ya di chat. Nah ini saya kasih juga ke Pak Dwi deh. Nah itu nanti jadi pegangan untuk template yang bisa digunakan di OJS 3, Pak Dwi. baik Pak. Jadi kita tidak bisa menggunakan template bawaan dari state counter. Harus dimodifikasi dulu seperti yang saya berikan. Nah, kuncinya kayak gitu ya.
Oke, Pak. Siap. Kemudian di sini Bapak Ibu. Nah, sudah ada yang ditambahkan belum, Pak Dwi? Maaf, Gimana, Pak? artikel 1 aja. Ini saya belum akses sih, Pak. Gimana, Pak? Yang Borneo Saintek. Ditambahin satu artikel, satu terbitan aja, Pak. Buat simulasi, Pak. Maksudnya Bisa, Pak. saya kirim ke Bapak. Nggak usah, Bapak tambahin aja. Bisa, Pak. Di sini, Pak. Di isu, kan submission dulu. Oke. Atau belum pernah manajemen penerbitannya ya? Iya, saya belum, Pak. Belum masuk ke situ, Pak. Belum. Oke deh, saya coba sembarang aja dulu ya. Iya, Pak. Interface-nya begini ya. Coba ya Bapak Ibu. Ini interface-nya seperti ini ya. Beda nggak, Pak? Agak beda, Pak. 3.3 apa 3.4 ini ya. Iya, ini 3.4. Ini yang lagi dilakukan. Upload file. Yang mana ya? Undangan ini. Nah, masih prosesnya, Pak. Oke. Oke. Kemudian, ini kontributornya belum ya tadi ya. Add kontributor dulu. Misalnya ya. Nah, gini. Dia ada ini di oke. Submit ya, Pak. Agak lama ya uploadnya. Iya, Pak ya. Apakah ada kendala jaringan juga ya, Pak ya? Saya sih kayaknya apa servernya ya? Iya, mungkin bisa jadi, Pak ya. Bisa jadi ya, Pak. Lama ya. Serius nih. Coba saya itu dulu. Refresh. Oh, coba return to dashboard. Oh, masuk sih.
Cuma harus di-refresh ya. Accept and skip aja ya. Nah, ini kan schedule-nya Pak. Kalau udah, nanti yang doi di sini ya Bapak Ibu. Di bagian selanjutnya nih. Belum ada dia. Nah, ini upayakan dari beberapa mungkin ini ya. Saya coba tambahin dulu satu. Kemudian referen udah galenya. Nah, ini bisa disesuaikan. Oke, kalau sudah save dulu. Kemudian masalahnya kan isunya belum ada nih. Jadi harus ditambah isu dulu. Create issue. Volumenya sembarang aja saya Pak ya. Ya Pak. Misalnya ya. Nah, ini kan udah nih isunya. Sebentar, Pak. Udah pulang ya? Mohon maaf, Pak. Ada, Pak. Jadi saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah seperti ini, schedule for publication. Nah, itu tambah jadi 1. Lama ya. Kayaknya memang jaringan di kampus yang bermasalah nih Pak. Iya ini. Ini juga lama nih saya nih. Ini Bapak Ibu mohon diperhatikan ya. Ini jangan diklik ya, Pak Dwi. Iya Pak. Kalau mau publish isu atau volume nomor ya, ini jangan diklik Pak. Jangan seperti ini. Karena akan terkirim ke semua email. Oke baik. Berat ini pasti. Karena bisa jadi emailnya kan banyak. Iya, iya. Nah, jadi unchecklist dulu baru kita oke. Nah, nanti kan di sini bisa kita lihat. Ada satu. Nah, ini ya. Nah, ini kan udah ada nih. Udah ada tampilan-tampilan lebih menarik ya dari segi interface. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal optimalkan dari sisi plugin-pluginnya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini ada, ini plugin galeri nih, ada plugin galeri. Nah, misalnya ada plugin berkaitan sama
Sebentar. Mana ya yang bagus tuh? Scopus nih ya. Coba. And clean up. More maintainable. Nah, ini nanti bisa di has not yet been install ya. Nah, ini nanti mohon bisa di-download nih Pak di sini. Nah, ini ada linknya. Kemudian nanti di-upload Pak ke folder plugin dari OJS. Nah, mungkin tim IT yang bisa ngebantu. Dan nanti kalau sudah, akan muncul seperti ini Pak, plugin. Di mana tadi? Mana ya, sebentar. Oh ini John, Gisti, salah-salah. Di sini harusnya. Ini contohnya gini ya, Bapak Ibu. Fokus. Ada. Di mana nih? Plum X, namanya Plum X. Ini ya, yang ini. Kemudian nanti bisa disesuaikan untuk kita aktivasi di bagian sininya. Nah ini ntar munculnya akan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nanti tinggal kita checklist. Nah, interface-nya nanti akan seperti ini. Nah, ini dia. Kalau ini yang Plum X ya, yang bisa diambil dari link ini. Sebelumnya saya mungkin share dulu beberapa linknya. Sebentar. Ini buat yang citasi. Tim IT-nya ada yang hadir nggak, Pak? Kebetulan nggak ada nih Pak. Oh, Gimana tuh, station. Kita notif dulu aja mungkin ya. Iya, atau mungkin di yang untuk bagian tim IT nanti kita maksimalkan di anu Kak juga Pak. Di Boleh. Ini nanggung saya coba share dulu, Pak. Beberapa ininya ya. Nah, ini buat yang plugin yang siap nanti bisa digunakan. Plum X. Nah, dua itu yang nantinya bisa digunakan sama Bapak Ibu. Contoh yang untuk di Plum X akan seperti ini. Jadi kita akan ada semacam proses indeks ya dari setiap metadata yang memang sudah digunakan sama orang luar. Itu akan terdeteksi. Ada semacam record yang dihasilkan. Berapa banyak yang melakukan membaca dari artikel Bapak Ibu. Kemudian citasinya nanti akan berapa banyak. Nah itu gambaran-gambarannya. Yang terpenting kalau Palm X sudah memiliki doi. Karena dia menggunakan doi di sini. Nah contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di OJS 2 belum ada yang sejauh ini. Nah, kemudian kalau untuk yang tadi, yang di Crossref dan juga Scopus, itu ada di Hayati coba. Hayati Jurnal. Nah, ini yang Plum X ya, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan data-data ini,
nanti bisa kelihatan citation datanya seperti apa. Ini sangat efektif buat peningkatan citasi dari artikel Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau untuk yang contoh buat di Crossref dan juga Scopus, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini ada keterangan seperti ini nanti. Crossref, Scopus, EuroPMC. Berapa banyak artikel ini misalnya disitasi di Crossref. Nah, dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Site by-nya. Kemudian di Scopus, dia akan muncul juga. Jadi Bapak Ibu sudah menentukan standar-standar untuk proses persiapan indeksasi internasional ke sini. Bisa dipahami ya, Pak Dwi ya? Ya Pak. Link-linknya sudah saya berikan. Nanti tinggal masuk ke folder plugin saja, Pak. Folder plugin itu ada di, sebentar, GitHub OJS 3.4 ya. Ini yang versi, ya ini OJS. Nah, ada di plugin ini nih Pak. Ada di sini ya Pak. Jadi ada di folder OJS-nya, kemudian di folder plugin. Nah, nanti tim IT bisa upload di sini Pak. Nah, tinggal proses pemanggilan. Proses pemanggilannya sama dengan menggunakan yang ada di bagian install plugin ataupun di plugin galeri. Kalau belum ada, dia kemungkinan besar di plugin galeri. Tapi kalau udah install plugin, berarti sudah dilakukan proses install dari plugin tersebut. Bisa dipahami dengan baik mungkin ya Pak ya? Baik Pak. Ini Nah, saya teruskan nanti ke ya Pak, ke teman-teman IT ya Pak. Ya, siap. Oke, nah kemudian dari sini juga nanti misalnya nih ya, kita ada recommended artikel by author atau similar. Nah, nanti bisa berjalan juga Pak. Seperti halnya yang di sini. Nah, ini ada by author atau by topik tertentu ya. Nah, ini kan by artikel, kita bisa centang. Kemudian by author, misalnya Pak Dwi publikasi di Saintek. Nah, nanti ada berapa banyak yang diterbitkan. Nah, nanti bisa terlihat tuh siapa-siapa saja yang sama ya. Dari segi artikel yang diterbitkan. Kemudian kalau yang di artikel, judulnya, dan mungkin juga topiknya ya ini disesuaikan dari setiap artikel berdasarkan topik. Nah, saran saya sih ini aja ya. Jadi nanti membantu buat bisa melihat perkembangan-perkembangan dari masing-masing jurnal itu seperti apa. Nah, dia kemudian bisa melakukan proses klik dari sisi artikel yang diterbitkan, seperti ini. Oke, nah jadi kalau sudah jadi semua, nanti enak nih, udah ada gambaran. Nah, ini kan masalahnya masih kosongan ya. Nah, kalau sudah ada entry data, kemudian nomor yang nanti bisa diaktifkan, dan mungkin bisa kita simulasi lebih efektif nanti Pak. Baik, baik. Oke, dan tahap berikutnya, Bapak Ibu juga bisa menambahkan yang keterkaitannya sama, misalnya ini ya, keyword cloud plugin. Ini nanti bisa buat semacam ini Pak. Jadi network, misalnya network ini jadi salah satu topik ya yang ditentukan. Nah, kemudian banyak yang mengakses nih di network. Nah, itu dia akan semakin besar muncul-munculnya. Nah, ini di OJS 3 juga sudah support. Oke, nah, kemudian ada juga yang nanti bisa dijalankan juga, misalnya ORCID profil seperti ini. Nah, kalau ORCID profil, dia contohnya di settingan registrasinya sih. Nah, misalnya ini. Belum diaktifkan lagi kayaknya. Jadi di bagian registrasi nanti akan muncul
satu field dari Orchid, tapi agak-agak ribet kalau misalnya memang penulisnya kurang memahami atau kurang tahu tentang Orchid. Nah, itu plus minusnya mungkin ya Pak ya. Nah, selebihnya nanti tinggal disesuaikan kembali. Misalnya di jurnal Bapak mau menggunakan Portico sebagai digital preservation. Nah, ini juga bisa diaktifkan. Kemudian berkaitan sama doi in summary. Nah, ini juga memungkinkan untuk bisa diaktifkan. Jadi sudah mulai diuji coba nih Pak, beragam plugin yang memang nantinya bisa dioptimalkan untuk kebutuhan tata kelola jurnalnya. Nah, dari situ mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, Mbak Kiki, Pak Denny. Silakan Bapak Ibu, apa ada yang menanyakan? Sepertinya belum ada ini Pak. Belum ada ya? Nah, nanti mungkin pelan-pelan saja kalau mau dipelajari. Memang agak-agak tingkatnya lebih tinggi lagi nih Pak dari segi beberapa settingannya ya. Dan saya khawatirnya memang kalau di OJS 3.4 ada beberapa yang takutnya tidak kompatibel ya. Nah, itu harus diuji cobakan kembali memang. Oke, ada yang mau uji coba mungkin Bapak Ibu? Saya mau uji coba tapi ini Pak, jaringannya Pak lelet Tapi sekali. memang kalau mau uji coba enaknya ini Bu, harus diaktifkan dulu itu bagian yang arsip dan juga bagian artikel. Jadi nanti kelihatan hasilnya. Ya, sebagian teman-teman ini belum, mungkin sebagian besar teman-teman ini Pak, sampai kita selesai tahap 3 itu belum ada lagi Pak yang akan terbit Pak. Karena sebagian besar sudah terbit di bulan Oktober Pak di OJS 2 semuanya. Itu gimana ya Pak ya? Tidak apa-apa ya Pak ya? Maaf Pak, suaranya kurang Halo? kedengeran Pak. Iya, izin Pak. Untuk terbitan teman-teman, kemungkinan besar itu mereka sampai tahap 3 itu belum akan menerbitkan Pak. Sampai kita selesai tahap 3 itu belum lagi akan menerbitkan artikel karena sebagian besar itu sudah terbit di bulan Oktober teman-teman Pak terbitannya. Jadi apa namanya? Apakah itu nanti bisa aja Pak untuk kita menyesuaikan di tahap 3 kegiatan ini seperti apa itu Pak misalnya? Ya, yang jelas sih harus mulai dilihat dulu nih Pak. Kalau bisa ambil satu contoh Ya Pak. yang dijadikan portfolio nanti. Oke, baik Pak. Jadi enak Pak. Baik Pak, baik. Nanti akan seperti apa? Ini kan kondisinya nomor belum ada ya. Kemudian juga artikel juga belum ada. Jadi Betul. beberapa simulasi yang tadi kita uji cobakan sepertinya khawatirnya belum efektif. Nah, nanti tinggal bisa dioptimalkan dulu. Nah, masalah untuk kebutuhan nomor-nomor berikutnya, dengan perkembangan sekarang, perubahan nomenklatur ya, untuk kebutuhan keakreditasi, nah saya khawatirnya juga makin lama tuh Pak pembukaan Arjunanya. Betul, betul, Nah, Pak. tinggal difokuskan sama yang memang sudah mengajukan. Tapi kalau misalnya memang ada masalah, misalnya dievaluasi diri, ada masalah, nah dari sana harus bisa disegerakan saja untuk diperbaiki. Tapi fokusnya tetap di OJS 2 dulu. Oke, baik Pak. Ya. Nah, tapi kalau saran saya Pak Dwi,
dari LPPM mohon bisa disegerakan buat yang state counter tadi, Pak. Jadi karena kan sudah ada kesepakatan OJS 3 akan digunakan untuk yang berikutnya. Nah, ketimbang nunggu-nunggu, saran saya mulai dari sekarang bisa diaktifkan supaya nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak kita sudah lebih siap gitu, Pak. Oke, baik Pak. Maaf Pak, itu yang state counter maksudnya dari LPPM atau gimana? Maksudnya gimana Pak? Bikin surat edaran aja mungkin Pak, atau bisa disampaikan di grup lah setidaknya. Mungkin ada Oke, grup oke. WhatsApp. Ya, ada Pak kami Pak. Nah, nanti bisa dibuat untuk dipastikan kembali state counter-nya berjalan untuk yang di OJS 3 karena terus ini ya, kalau kita tunda-tunda takutnya berpengaruh nanti. Baik Pak. Oke. Pak izin Pak, Siap. untuk nanti Pak di tahap 3 nanti. Kan nanti kan kami akan mengundang semua jurnal, teman-teman semua jurnal, dan tentunya tim IT juga. Berapa orang Pak? Gimana Pak? Kurang lebih berapa orang Pak? Maaf. Untuk jurnal itu kan ada 28 ya Pak ya, 28 satu kemudian kali 2 kali 3 orang. Mungkin ya sekitar 50 orang lah Pak nanti Pak kami akan handle. Kemudian ada tim IT Pak sekitar 2 orang juga kan Pak. Nah, kami bisa izin nggak Pak dibuatkan Pak semacam apa namanya? Catatan apa yang perlu disiapkan tim IT dan tim jurnal Pak. Misalnya kalau kayak itu Pak, kayak tim IT kan itu untuk install pluginnya, kemudian apalagi itu Pak. Kalau yang jurnal, Oh baik. ya Pak. Jadi nanti ini Yang saran dari Bapak akan saya share ke ke WA grup kami untuk mereka segera eksekusi gitu Pak. Karena memang harapan kami pas nanti di tahap 3 teman-teman jurnal itu sudah tidak memulai dari nol lagi. baik. Ini saya siapkan Pak. IT. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk tim IT instalasi dan untuk tim jurnal beberapa. itu seperti apa gitu Pak. Ya, Pak. Nggak ada. Oke Pak. Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bang Kiki, Pak Denny, Bu Firima, Bu Woro, Bu Santi. Ini saya compile dulu ya. Saya tadi kan terkick dari Zoom itu Pak Dudu. Jadi yang state Iya. counter tadi itu kelanjutannya gimana ya Pak? Izin. State counter-nya mungkin nanti saya buatin yang asinkronus saja Bu. Ya recording. Oh baik Pak, baik. Terima Biar kasih, Pak. kalau enggak yuk kode yang tadi yang Ibu udah setting di project itu Ibu kasih ke Pak Dwi, kemudian nanti Pak Dwi bisa kasih ke saya buat saya setting. Oh baik Pak, baik. Ya Bu, bisa dikirim ke saya Bu. Ya, sebentar Pak. Ya Pak. Setting apa namanya tadi Pak, state counter. Kemudian setting doi. Nah, ini kalau setting doi bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Setting doi agar aktif di tampilan nggak Pak maksudnya? Kalau di tampilan sih kayaknya otomatis ya, karena CSS-nya juga bisa menampilkan tuh Bu. Tapi kalau untuk proses mengaktifkan doi-nya sudah bisa ya Bu, dari OJS 3? Sejauh ini Pak, kalau untuk yang hal itu kan belum terrealisasi. Kalau untuk yang OJS 2, kami menghubungi pihak LPPM atau dalam hal ini Pak Dwi, Pak, izin. Pak Dwi, saya sudah kirimkan ya Pak, direct message. Setting apalagi nih ya, dimension ya. Kalau untuk masuk ke dimensionnya itu Pak, kita pakai email jurnal aja kan ya Pak ya, bisa Pak? Bisa Ibu. Tapi Jadi, kan itu sifatnya umum ya Bu ya, nggak spesifik ke email jurnal. oh, Kalau di karena dimension. Jadi nggak kayak
Ibu masuk nanti ke dashboard Ibu gitu. Tapi hanya diperuntukkan buat proses login saja. Registrasi aja ya, Pak. Ya, Oh ya, baik. Pak Dwi sudah saya berikan itu Pak. Kebutuhan-kebutuhannya terkait IT dan juga jurnal manager ya Pak. Kalau Baik, Pak. IT berkaitan sama proses instalasi di beberapa plugin. Kemudian kalau manajer, yang satu bisa setting state counter, kemudian kedua setting doi, kemudian yang ketiga upload artikel dan juga nomor terbit. Kemudian yang keempat setting dimension dan yang kelima diupayakan ada update perihal ISSN. Karena yang akan digunakan ke seluruh selanjutnya kan yang versi baru. Jadinya Iya, menurut Pak. saya URL-nya bisa diupdate juga. Oke, Pak. Ini Pak, izin bertanya Pak. Yap. Untuk yang nomor 3 yang upload artikel itu apa namanya Pak? Kalau artikelnya untuk terbitan tahun depan, apakah dipublish duluan enggak apa-apa gitu ya Pak? Nah, itu sih tergantung ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak mau tidak menggunakan peer review, contoh yang seperti saya sampaikan tadi. Tapi kalau misalnya mau pakai peer review, agak susah juga ya. Kalau bisa sih ada suatu artikel yang mungkin bisa kita simulasikan nanti. Oke, Atau ambil aja satu jurnal aja mungkin Pak. Karena agak beresiko juga kalau misalnya nanti semuanya kita aktifkan gitu ya. Iya. Kemudian ini Pak yang ISSN Pak. Ya, Eh, ISSN harus ke manajemen itu Pak. Manajemen ISSN, dashboard. Dashboard sebagai admin ISSN-nya. Iya. Kemarin Pak, apa namanya kan kami juga sempat nge-zoom sama orang BRIN. Orang ya ISSN BRIN itu. Kami nanya kalau kami pindah domain kan apakah nanti kami ubah ISSN juga? Kata mereka tidak. Mereka cuma kita cukup lapor secara kolektif Pak ke mereka. Nah, itu seperti apa ya Pak ya? Jadi ISSN Maaf Pak, kita tidak berubah ketika nanti di US3, cuma kita melapor kalau kita berubah domain. iya URL itu saja Pak paling. Caranya seperti tadi, di bagian kolom komentar, kolom pesan Pak. Oke Pak, baik Bapak Pak. menyampaikan kalau URL dari Jurnal Borneo Saintek dengan nomor ID ISSN bla 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 misalnya. Nah, kemudian berubah. Nah, mohon bisa dibantu di halaman profil dari jurnal di ISSN-nya gitu aja, Pak. Oke baik Pak. Oke baik Pak. Karena kan Pak, nanti kan karena kemungkinan besar Pak untuk terbitan pertama itu tahun depan, kemungkinan tidak semua jurnal Pak. Karena kan masih ada yang mau memproses dulu untuk apa namanya Pak, apa akreditasi apa semua kan gitu Pak. Jadi mereka kebanyakan itu Pak mau masih di UJS 2 dulu, nanti kemungkinan banyak mau berpindah di tahun depan terbitan kedua. Nah itu seperti di apa ya pertengahan tahun ke atas lah Pak. Itu gimana ya Pak ya? Gimana, Pak? Maaf, Pak. Suaranya, Pak. Halo? Ya, izin Pak, saya ulang. Jadi kemungkinan besar semua beberapa jurnal UBT itu baru akan pindah itu kemungkinan Nomor satu. nomor satu hanya beberapa jurnal Pak yang akan migrasi. Yang mulai akan menggunakan JS3. Misalnya kayak jurnal apa ya? Saya lupa kemarin. Ada sekitar 3 sampai 5 jurnal itu kemungkinan besar untuk tahun depan sudah mulai di UJS 3 Pak menerbitkan. Jadi Ya. terakhir di sini di UJS 2. Untuk tahun depan mereka sudah di UJS 3. Nah, berarti itu nanti kami lapornya tuh untuk beberapa jurnal aja ya Pak ya ke ISSN. Masing-masing ke manajemen ISSN itu, Pak. Oh, masing-masing ya Pak ya? Iya. Tergantung sih. Karena kan kayak kondisi yang tadi saya simulasikan, Pak. Dalam satu akun saya bisa beberapa jurnal. Oke. Nah, itu yang perlu dipastikan dulu sama tim LPPM. Oh, baik Pak. Baik. Mm-mm. Satu akun itu ya Pak ya di ISSN. Ya, kemungkinan besar. Baik Pak. Memang agak-agak
ya agak tricky juga. Makanya itu jadi momen aja Pak buat dokumentasikan akun-akun supaya bisa nanti kalau yang pegang sekarang tidak menyampaikan ke yang baru, Bapak udah bisa backup tim LPPM. Oke, oke. Oke, Pak, oke, Pak. Oke, kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Dari tadi sudah, saya tunggu yang tadi ya Pak ya, yang di state counter. Ini Pak dikirim di anu Pak, itu Kak Pak, yang dikirim di chat. Ya. Nggak masuk nih Pak. Oh, saya coba kirim ke Bapak. Ya. Saya kirim ke WA Pak. Ya baik. Oke, nah ini saya setting dulu ya Pak. Nah, ini kan Borneo. Kita nanti bisa setting itu di ada perubahan settingan nih. Set counter. Nah, kemudian di request 1 itu dia beda skema lagi nih sekarang. Coba sebentar saya. Oh, sama-sama. Oke, nah ini udah Pak. Ini namanya tadi BJL ya, BJL. Iya Pak. BJL. New. Nah itu Pak. Ini saya tambahkan ya langsung di BJL ya. Ini saya kirim kemana Pak? Nggak usah Pak, ntar saya aja Pak. Oh ya, oke. Ini sudah saya share screen Bapak Ibu, bisa dilihat ya. Saya minta tolong akun mungkin Pak, yang di BJL Pak. Akun. Sepertinya saya nggak bisa masuk nih kalau yang di Borneo Saintek. Oke, Bu Firima. Bu Oh iya, Firi minta tolong Ibu, di share Bu. Bu Firima. Adakah akunnya Bu? Dulu Pak. Lagi itu lagi mungkin. Dulu Pak. Hmm. Pak Dudu ada saya kirim Pak ke WA Bapak. Oh Boleh baik, dicek ada kumpulan akun Pak. Semoga bisa cek. Semoga belum itu dibuka. yang BJL itu yang BJE mana? ya. Oh yang itu ya, BJBE itu ya Pak? Bukan Pak, Beda BJELI. lagi. Ya. Jurnal bahasa Sebentar. Inggris.
BJL. Oh, di bawah ya. Mana sih BJL? Saya nggak lihat, Pak. Oh, ini ya, nomor 3 ya? Boleh ya, boleh Pak. BJ ya. Oke, Borneo siap. Jurnal. Admin jurnal. Lah, hilang ini. Ntar lupa. Kok nggak bisa masuk? BJL. Nggak bisa masuk, Pak. Username passwordnya. Bu Firima. Ibu apakah Udah diganti seperti ya? iya Bu? Oh, nggak bisa, Pak. Udah bisa ya Pak. Nah, berarti hanya Bu Firima nih Pak. Yang jelas udah saya sisipkan tuh, Pak, yang state counter ya. Nah, nanti di bagian tinggal disisipkan seperti ini saja nih. Tinggal di app range, kemudian app setup ya. Nah, di setup ini kan ada footer nih. Nah, di footer seperti ini nih, Pak. Oke, Tapi ngambilnya dari yang codingan ya. Jadi nanti tinggal mensisipkan saja nih. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya, Pak? baik Pak. Baik. Siap. Nanti berkabar aja kalau ada masalah. Ya. Oke. Ya. Gimana Bapak Ibu? Gimana Pak? Apakah masih ada lagi Pak terkait Saya cukup, Pak. Bapak Ibu apa masih ada yang ingin tanyakan? Bang Kiki, Pak Denny, seperti pada sholat ini. Oke Pak, mungkin itu aja dulu ya Pak ya. Baru kita nanti eksekusi lanjutan di tahap 3 ya Bapak. Baik, Pak. Nanti berkabar saya, Pak. Baik Pak, nanti kita komunikasi Pak. Berarti itu nanti ya Pak ya, saya coba kirimkan teman-teman ke grup untuk mereka bersiap-siap ya Pak ya. Iya. Karena harapannya itu sudah tidak mulai lagi dari nol. Karena saya rasa Pak kalau 2 hari pertemuan kita itu apa pasti tidak akan langsung selesai lah Pak. Tapi setidaknya tuh teman-teman sudah tidak mulai dari nol lagi, jadi sudah bisa lebih apa ya, sudah lebih aman lah Pak untuk memulai penerbitannya di US 3. Baik, Pak. Siap. Oke, Bang Kiki, Pak Denny, Bu Firima, Bu Woro, Bu Santi, Mbak Rasma. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin tanyakan, saya sudahi pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Dudu. Insya Allah Pak, Siap, Bapak. sampai ketemu di Tarakan Pak. Insya Allah, Pak. Bapak, mungkin kita aturkan di bulan 11 ya Pak, karena bersamaan dengan Pilrek ini Pak. Jadi makanya belum bisa menentukan waktu. Baik. Oke, mungkin nanti aja Desember Bapak. juga boleh, Pak. Baik. Desember awal. Baik Pak, baik. Baik. Oke, terima kasih Pak. banyak, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mari, Pak.